Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang kepada Bapak Sober, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah komunikasi publik, dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami presentasikan yaitu tentang komunikasi dan identitas pribadi dan mendengarkan secara efektif. Sebelumnya, saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang terdiri menjadi 4 orang, yaitu Tasya Enda Agustin, lalu Tri Puspitasari, Zul Maharani, dan saya sendiri, yaitu Fardi Boif Cikwa. Lalu pada pemaparan materi, yaitu ada komunikasi dan identitas diri, yang terbagi menjadi 5, yaitu orang lain, meningkatkan diri, proses, dibangun dan dapat diubah, dan perspektif sosial. Untuk materi yang pertama, yaitu mendengarkan secara efektif. Mendengarkan secara efektif bukan sekedar merupakan perkara fisik mendengarkan, melainkan sebuah proses intelektual dan emosional. Dengan proses itu, orang dapat mengumpulkan dan mengintegrasi antara input, fisik, emosional, dan intelektual dari orang lain, dan berusaha menangkap pesan serta maknanya. Mendengarkan secara efektif memperkuat hubungan organisasi, meningkatkan pengiriman produk, menyiapkan organisasi akan peluang inovasi, dan memungkinkan organisasi tersebut dapat mengelola pada era yang ditandai dengan meningkatnya keragaman angkatan kerja dan pelanggan yang dilayani perusahaan. Mendengarkan secara efektif ini juga sangat penting dalam proses membangun kepercayaan bukan saja antar organisasi, tetapi juga antar individu. Sebelum kita memasuki materi presentasi, kami akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak teman-teman. Terima kasih. Komunikasi publik adalah komunikasi yang disampaikan secara langsung kepada halayak dan dua arah. Tujuan komunikasi publik memberi informasi kepada sejumlah orang untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat luas, memberi hiburan, unsur komunikasi publik, sumber, media, pesan, pengaruh, penerima, penyampaian komunikasi publik, kontak mata, kecepatan berbicara, nada, dan irama. Ketepatan kondisi, perencanaan, hambatan dalam komunikasi publik, hambatan internal terkait dengan kondisi fisik dan psikologis, hambatan eksternal terkait dengan lingkungan fisik dan sosial budaya, hambatan teknis terkait dengan alat teknis yang digunakan. Contoh komunikasi publik: seminar, rapat, presentasi. Baik, berikut tadi adalah sebuah cuplikan video. Lalu selanjutnya
Akan ada penyampaian materi dari Saudari Tripuspitasari. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Farah selaku moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diri muncul dalam komunikasi dengan orang lain. Jadi maksud dalam statement ini yaitu diri muncul komunikasi dengan orang lain. Hal ini karena komunikasi merupakan eksplorasi diri yang berkembang secara berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bahwa cara kita berkomunikasi termasuk dalam identitas diri dan juga karakter diri. Nah, untuk itu dalam pembentukan identitas diri dipengaruhi oleh dua faktor. Next slide. Nah, ada pun dua faktor yaitu yang pertama yaitu komunikasi dengan keluarga dan yang kedua komunikasi dengan rekan dan masyarakat. Saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dengan keluarga terlebih dahulu. Keluarga merupakan tempat pembelajaran pertama bagi anak. Untuk itu, komunikasi keluarga terhadap anak dalam membentuk identitas diri tidak bisa disamakan dengan saat orang tua berkomunikasi dengan kelompok biasa atau teman sebaya. Reaksi orang tua terhadap perilaku anak juga mempengaruhi perilaku ke depannya. Apakah anak tersebut memiliki perilaku yang positif atau negatif. Nah, yang kedua yaitu komunikasi dengan rekan dan masyarakat. Komunikasi dengan rekan dan masyarakat memiliki pengaruh besar kedua pada konsep diri. Hal ini karena rekan atau teman dan masyarakat merupakan bagian dari kehidupan seseorang, sehingga menimbulkan interaksi yang cukup lama hingga bertahun-tahun. Adanya interaksi tersebut membuat seseorang mengetahui tentang penilaian dirinya dari teman maupun masyarakat sekelilingnya, atau bisa juga interaksi tersebut menimbulkan perspektif diri kita terhadap orang lain. Penilaian tersebut juga menimbulkan persepsi terhadap seorang dalam memandang dirinya, sehingga menimbulkan penilaian diri. Next. Nah, selanjutnya itu meningkatkan diri. Dalam hal ini, meningkatkan diri yaitu peningkatan diri adalah kecenderungan untuk mengontribusikan kualitas positif pada diri sendiri dan mengambil penghargaan atas keberhasilan seseorang. Ada beberapa pedoman untuk mendorong pertumbuhan pribadi sebagai komunikator yang baik. Yang pertama yaitu buatlah komitmen yang kuat untuk meningkatkan diri. Yang kedua, dapatkan pengetahuan sebagai dasar untuk perubahan pribadi. Yang ketiga, tetapkan tujuan realistis. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu buat konteks yang mendukung perubahan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Tasya. Next slide. Silakan Tasya. Baik, terima kasih Pipit atas waktunya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tipe mendengarkan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Farah, mendengarkan merupakan proses intelektual dan emosional. Dengan proses itu, orang mengumpulkan dan mengintegrasi antara input, fisik, emosional, dan intelektual dari orang lain, dan bagaimana berusaha menangkap pesan serta maknanya. Ketika Anda membaca mengenai tipe-tipe umum mendengarkan, renungkan kecenderungan Anda sebagai pendengar, bukan sebagai pembicara, dan pertimbangkan bagaimana belajar menggunakan metode tertentu bisa membuat kegiatan mendengarkan Anda lebih efektif. Seperti yang ada di slide berikut, ada tiga tipe mendengarkan. Yang pertama yaitu mendengarkan isi, di mana mendengarkan isi yakni memahami dan menguasai pesan dari pembicara. Mendengarkan isi pembicaraan, penekanannya pada informasi dan pemahaman Anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperjelas materi. Saat Anda mendengarkan isi dari pesan pembicara, renungkan, lalu sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan kritis, di mana memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara pada beberapa tingkat, yakni yang pertama yaitu logika argumen, yang kedua bukti yang kuat,
Yang ketiga, kesimpulan yang valid. Dan yang keempat, implikasi pesan untuk Anda dan organisasi Anda. Untuk yang ketiga yaitu mendengarkan dengan empati, di mana memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara, sehingga Anda dapat menghargai sudut pandangnya, terlepas dari apakah Anda mempunyai perspektif yang sama dengannya. Next. Yang selanjutnya yaitu mendengarkan informasi berfokus pada tingkat isi makna dalam komunikasi tersebut, di mana beberapa situasi mendengarkan kita sama prihatinnya atau bahkan lebih peduli dengan tingkat makna relasional. Terlibat dalam mendengarkan relasional ketika mendengarkan kekhawatiran seorang teman atau saudara mengenai tentang masalah yang sedang dibicarakannya. Lalu ada syarat meningkatkan kemampuan mendengarkan, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu penuh dengan perhatian, di mana Anda mendengarkan relasional yang efektif adalah dengan penuh perhatian. Mendengarkan secara perhatian pada isi pesan dari pembicara. Yang kedua yaitu menghindari tanggapan yang menghakimi, di mana mendengarkan untuk memberikan dukungan, bukan untuk menghakimi seseorang tersebut. Penting untuk menghindari tanggapan yang terlalu menghakimi. Yang ketiga yaitu memahami perspektif. Salah satu yang paling penting prinsip untuk mendengarkan relasional yang efektif adalah memahami perspektif orang lain, di mana kita tidak dapat menanggapi orang lain secara sensitif sampai kita memahami perspektif dan makna mereka. Yang terakhir yaitu fokus. Setelah memahami arti perspektif orang lain, maka mendengarkan relasional harus fokus pada komunikasi dukungan. Ini tidak selalu mengharuskan untuk setuju dengan perspektif atau ide orang lain. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zul. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu bentuk tidak mendengarkan. Yang pertama ada pseudo listening, merupakan berpura-pura mendengarkan. Contohnya ketika teman kita sedang menceritakan masalahnya, dan pada saat yang bersamaan, kita sedang mengerjakan sesuatu yang lebih penting, seperti mengerjakan tugas, dan kita hanya mengiyakan apa yang ia ceritakan. Yang kedua, monopoli pembicara, yaitu memonopoli pembicaraan dengan terus-menerus, yaitu dengan memfokuskan komunikasi pada diri kita sendiri, alih-alih kepada orang yang sedang berbicara. Misalnya, ketika kita menceritakan masalah kita dengan orang yang kita percaya, orang tersebut malah merespon dengan menceritakan kembali tentang dirinya sendiri kepada kita, sehingga terkesan mengalihkan pembicaraan. Yang ketiga, mendengarkan selektif, yaitu hanya fokus pada bagian-bagian tertentu yang dianggap sesuai dengan pemikiran atau opininya dan mengabaikan bagian yang lain. Keempat, ada mendengarkan defensif, yaitu si pendengar menganggap apa yang dibicarakan bermaksud menyerang atau mengkritik, padahal tidak demikian. Yang kelima, ada menyergap, yaitu mendengarkan orang lain hanya untuk mencari cara untuk menyerang si pembicara dalam bentuk argumen. Dan yang keenam, ada mendengarkan literal, yaitu hanya mendengarkan isi dan mengabaikan perasaan dan hubungan kita dengan si pembicara. Misalnya, kita makan di kelas sambil mendengarkan dosen yang menerangkan materi. Next slide. Mendengarkan informasi secara kritis. Sebagian besar dari kita mendengarkan untuk mendapatkan dan mengevaluasi informasi. Kita mendengarkan informasi seperti di kelas, bila terdapat keraguan, maka harus segera mengajukan pertanyaan untuk menyelidiki lebih lanjut sudut pandang dan kredibilitas pembicara. Perhatikan pembicara yang mungkin mewarnai cara informasi yang disampaikan. Dan berhati-hatilah untuk selalu memisahkan antara opini dan fakta. Next.
Kesimpulannya, komunikasi dan identitas pribadi muncul saat berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan diri diperoleh dari proses waktu ke waktu yang cenderung menginternalisasi atau mengambil perspektif orang lain. Mendengarkan tidak hanya sekedar perkara fisik mendengarkan. Jadi, mendengarkan merupakan bagian dari proses intelektual dan emosional. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah berakhirnya pemaparan materi presentasi pada kelompok 1. Sebelumnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada selaku dosen Kuliah Komunikasi Publik bila di dalam penyampaian materi tadi mungkin ada kesalahan kata ataupun beberapa pernyataan yang menyinggung. Selebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.